Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Nah, di pagi hari ini kegiatannya cukup istimewa ya, karena saya akan memperlihatkan satu sisi lain dari anak-anak. Dalam arti bagaimana saya mendidik anak-anak. Itu dimulai dari kegiatannya saja, teman-teman. Dia tuh harus mengetahui apa saja sih tanggung jawabnya. Nah, yang pertama-tama kalau pagi ini ya saya pasti membuat api, karena kebetulan Bu Zulfi itu adalah seorang guru, jadi kadang-kadang dia repot karena buru-buru pergi ke sekolah. Nah, ini saya menyuruh Rosidah Zulfa ini untuk pergi beres-beres. Nah, ini yang pertama-tama dia akan membawa piring-piring kotor ya, yang bekas tadi malam, yang kita sarapan makan malam. Nah, sudah itu dia akan mengumpulkan semuanya di situ. Karena Rosidah Zulfa ini memang lebih besar ya, lebih tua daripada Hamidah Zulfa itu. Nah, tetapi ini tumben ini hari. Biasanya yang bangun cepat itu Hamidah, tetapi ini Rosidah bangun cepat karena kalau saya itu biasanya subuh udah teman-teman, udah buat api untuk persiapan makan, masak gitu. Jadi nanti kalau jam-jam 7 itu sudah selesai semua ya. Semua kegiatan termasuk sarapan udah selesai semua. Jadi memang rutinitas setiap pagi terus begitu. Karena memang kondisinya Bu Zulfi itu sebagai guru dan saya juga harus ikut berkontribusi mendukung beliau. Nah, sesudah itu Rosidah Zulfa akan mematikan lampu. Nah, meskipun dia kurang tinggi ya, masih anak-anak, tetapi memang ini tanggung jawabnya dia. Dalam arti apapun itu, meskipun misalnya ya hal sepele seperti matikan lampu itu dia harus lakukan, karena di dalam rumah ini memang harus dibagi-bagi tugasnya. Dalam arti Rosidah Zulfa ataupun Hamidah Zulfa itu punya tanggung jawab. Tanggung jawab ya seperti ini, membersihkan piring-piring kotor, terus mematikan lampu, dan bahkan dia harus Rosidah Zulfa itu sudah saya ajarkan untuk memberi makan ayam. Nah, ini sudah kesekian sekali saya temani agar dia tahu. Nah, ini teman-teman selalu tanya apakah saya pelihara ayam. Pelihara teman-teman. Nah, ini dia ayamnya nih. Nah, kalau sistem ayam saya itu memang dilepas liarkan ya. Dalam arti dia tetap dimasukkan kandang kalau sore hari dan pagi hari dibuka. Nah, kenapa saya sistem liarkan? Karena kalau ayam itu teman-teman, kalau sistem di waring ya, diberi waring sekelilingnya itu mungkin oke, aman dari hama, mungkin oke, kita bisa memantau kondisinya, tetapi dia boros dipakan teman-teman. Karena memang harus diakui kita jangan melebih-lebihkan, karena di transmigrasi itu biaya pakan untuk ayam saja tuh mahal, apalagi untuk kita pribadi. Lah kalau beras itu bisa 17, 18 sampai 20 ribu kalau beras itu ya. Sehingga ini memang faktanya seperti itu, dan bahkan saya tidak memaksakan harus di waring seperti itu ya, seperti teman-teman di sini, karena memang kalau kami berani berhitung itu tidak ketemu, apalagi ayam itu ingin dijual, wah itu susah lagi itu. Ini hitungannya tidak ketemu seperti itu ya teman-teman. Sesudah itu Rosidah Zulfa membersihkan ranjang. Ya mohon maaf saja teman-teman, ya memang keadaannya seperti ini. Ya saya tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-urangkan. Nah, itu posisi Hamidah Zulfa tidur. Biasanya Hamidah Zulfa itu lebih cepat bangunnya ya. Tapi ini kebetulan memang beliau tuh lambat bangunnya, sehingga memang ya beginilah kegiatannya, sidah aja yang disuruh. Karena kalau anak-anak begitu kok dipaksa bangun kan kadang-kadang dia nangis, dia tuh agak rewel ya teman-teman ya. Ini pun baru bangun ini dia tiba-tiba rewel karena memang mungkin tidurnya nggak full. Nah, kalau anak-anak itu ya teman-teman ya, didikan saya itu anak-anak itu wajib tidur siang. Jadi anak-anak ini memang wajib tidur siang jam 12 itu. Dan bahkan anak umur 5 tahun ini tidak saya berikan HP ya teman-teman ya, tidak saya berikan HP, karena memang HP itu adalah suatu hal yang sangat bisa merusak otak anak-anak itu. Nah ini juga diterapkan waktu saya dulu kecil ya. Saya dulu
waktu kecil, Mas Awan waktu masih kecil itu SMP baru saya pegang HP ya. Itu SMP baru saya pegang HP, itu pun pada zaman itu masih HP yang Samsung apa itu yang masih belum selebar sekarang layarnya. Karena HP itu yang pertama anak-anak jadi malas, yang kedua merusak pikiran anak-anak, yang ketiga anak-anak jadi kurang ajar. Nah, memang itu faktanya saya lihat di lingkungan transmigrasi khususnya ya. Kebanyakan anak-anak di sini itu saya perhatikan ya di los HP. Tetapi memang anak-anak itu diam, tetapi itu sangat merusak karakter anak-anak. Nah, sesudah itu ini tiba waktunya sarapan ya. Nah, anak-anak itu memang makannya sendiri-sendiri. Ini kebetulan saja ada penjual tempe, ada beli sayur gambas atau diberikan sama temannya Bu Zulfi, saya kurang paham juga. Biasanya anak-anak ini cuma makan ikan asin sama nasi. Yang penting nasi saja sama ikan asin itu sudah cukup ya. Karena memang anak-anak itu menurut saya ya, ini menurut saya teman-teman, ini bisa dikoreksi. Anak-anak itu tidak perlu makan enak. Yang penting kenyang, dan begitu pun juga orang tuanya. Saya itu tidak terlalu neko-neko ya teman-teman, kalau masalah makan, yang penting kita makan kenyang itu saja. Tidak perlu makan ini, makan itu, apalagi harus ayam misalnya tuh. Wah, itu kebiasaan yang kurang baik ya. Kalau ada sambal dimakan sambal, kalau ada daun ubi dimakan ubi. Jadi hidup itu bisa berjalan ya di transmigrasi. Karena di transmigrasi itu yang pertama apapun itu sangat terbatas. Terus yang kedua ketika makan milih-milih itu memakan biaya. Karena memang kalau biaya makan sini cukup mahal ya. Semacam telur. Telur itu misalnya 10.000 cuma dapat 3. 10.000 itu kalau telur. Nah, daripada beli telur mending beli nangka. Itu nangka awet, itu seminggu awet lah nangka itu, karena saya biasa masak santan nangka. Terus kalau itu ya cari ikan seperti itu ya. Tapi kalau cari ikan itu cukup capek ya, cukup malas ya. Yang penting ya makan aja sayur nangka itu sudah cukup ya, menurut saya lah teman-teman ya. Karena memang apapun tuh harus biasa-biasa saja. Kita lagi di atas biasa, kita lagi di bawah biasa, sehingga hidup itu barokah ya teman-teman ya. Sehingga inilah kegiatannya untuk anak-anak itu. Karena anak-anak itu menurut saya ketika anak-anak itu dimanjakan, pasti orang tuanya akan dibebani. Pasti orang tuanya bukan hanya orang tua aja yang kurang bagus, tapi nanti anaknya pertumbuhan dewasanya itu kurang bagus gitu. Jadi yang saya terapkan ini adalah yang dulu diterapkan oleh orang tua saya, seperti itu ya. Nah, setelah itu ini kebetulan kemarin waktu buka lahan di Pak Tonin masih ada sisa gabin ya. Ini gabin ini murah ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dibeli lah untuk ngunyah-ngunyah di kebun gitu loh. Nah, ini susu anak-anak ini kemarin susu yang dari selatan teman-teman. Kemarin waktu saya tuh berkunjung ke keluarga di transmigrasi tahun 77 itu bilang, bertanya itu keluarga-keluarga, anak-anak ini masih minum susu dan saya bilang enggak, anak-anak ini sudah minum air, sudah mandiri, dia sudah bisa, artinya hidup sederhana, hidup apa adanya, bisa mengerti orang tuanya. Sehingga mungkin ya namanya orang kan kasihan, itu kan saya juga kurang paham ya. Jadi kami itu diberi susu untuk anak-anak itu ya, berarti bisa lah diminum susu. Jadi saya dapatnya cuma 1 toples itu dan diirit-irit. Ini kebetulan saja nih mungkin anak juga kepengen, jadi ya saya bikinkan teman-teman. Nah, ini anak-anak ini cepat ya, dalam arti biasa umur segini, umur 3-4 tahun itu rata-rata anak-anak saya masih ngedot ya. Nah, anak-anak ini memang saya sudah tekankan, yang pertama dia lepas nenen ya. Sudah itu dia lepas dot itu tepat pada waktunya. Sehingga yang pertama dia tidak merusak gusi itu ya. Jadi giginya tuh tidak maju teman-teman anak-anak. Dan yang kedua, semua giginya tuh utuh, ini anak 2 nih. Nah, memang saya selalu tekankan pada anak-anak ini karena memang dulu saya juga waktu masih kecil, anak-anak tuh wajib rajin sikat gigi dan tidak boleh makan gula-gula. Nah, gula-gula itu paling cepat merusak gigi teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu. Bahkan ya saya lihat di sini anak sumuran Rosida Zulfa dan Hamidah Zulfa itu sudah pada ompong-ompong. Ya, meskipun dalam tanda kutip itu gigi susu ya. Dalam arti masih gigi awalnya itu. Tetapi menurut saya alangkah baiknya itu bisa dirawat lah. Seperti itu.
Karena suatu hal itu kalau dirawat pasti ya awet teman-teman ya. Karena kebiasaan-kebiasaan itu ya menurut saya harus dibiasakan sejak dini. Sehingga nanti ketika anak dewasa, oh sudah tahu. Yang pertama tanggung jawabnya, yang kedua keadaan orang tuanya. Dalam arti sesuatu hal yang tidak perlu dibeli, misalnya keinginan dengan kebutuhan itu kan suatu hal yang berbeda teman-teman ya. Ketika kita menginginkan sesuatu itu kan hanya nafsu. Nah, ketika suatu itu menjadi kebutuhan, itu adalah suatu kewajiban. Nah, kebutuhan ini kadang-kadang kan memang tidak mendesak, tetapi keinginan semua manusia pasti punya, gitu loh. Nah, saya Mas Awan ini meskipun ada listrik sampai sekarang belum beli kulkas ya teman-teman ya. Yang pertama memang belum rezekinya, terus yang kedua saya tuh kurang butuh juga masalah kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya. Karena menurut saya ini pendapat opini saya ya teman-teman ya. Itu hal-hal seperti itu tuh belum dibutuhkan yang pertama. Terus yang kedua, untuk di daerah seperti ini nih, itu hidup sebenarnya lebih tenang tanpa seperti kulkas, TV, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya itu, ya kalau ada rezeki ya lebih baik ya teman-teman. Ini menurut saya ya, uangnya itu ditahan-tahan saja. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi, bagilah kegiatan anak-anak, dan semoga teman-teman terhibur yang pertama, yang kedua bisa memberi manfaat dari apa yang saya lakukan ke anak-anak ini. Semoga bisa diterapkan juga kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.